kabar Anda? Senang sekali saya Kak Ros hari ini sudah siap di sini di kursi singgasana ini ditemani oleh Daniel pojok sana. Karena kita hari ini akan sama-sama untuk grouping. Udara di kota Jakarta sekarang lagi sejuk ya, habis hujan. Mungkin masih hujan di beberapa tempat atau udah terang ya. Tapi mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat. Kita mulai di pojokan dulu seperti biasanya untuk membahas berita-berita yang hot. Pengen datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Sebelum kita masuk ke bintang tamu kita ya, salah satunya ada Lukman Azhari gitu ya, yang akan bercerita banyak tentang kondisi istrinya Medina Zain. Terus yang aku tanyakan, kan kemarin mereka sebelum kasus ini kan sempat ribut rame tuh ya. Apa yang membuat Lukman masih mau sih mewakili sebagai kuasa hukumnya Medina Zain? Nanti kita tanya langsung ya. Berita pojok hari ini yang menjadi highlight, ini masih ramai ya. Ini adalah tentang seorang konten kreator yang namanya Reza Arab, tapi pakai P gitu kan. Nah itu menyeret nama Rosa juga, karena Reza Arab pakai P ini dituduh selingkuh gitu ya. Ya dia udah nikah, istrinya namanya Wendy Walters. Ya itu konten kreator juga gitu kan. Kenapa bisa menyeret nama Rosa? Ini panjang nih. Ini seru juga ceritanya kalau dari dunia maya. Ini benar-benar dari dunia maya, karena aku nggak kenal sama mereka kecuali sama Rosa. Ya. Kronologi dugaan Reza Arab selingkuhi viral di Twitter. Wendy Walters sempat curhat gitu. Jadi gimana ya asal muasalnya ya. Jadi gini, jadi ada tuh viral seorang makeup artist gitu ya, bikin story. Dia bilang pokoknya kasihan nih teman aku gitu ya, kasihan teman aku. Kaget dia masih shock karena lihat tahu suaminya berselingkuh gitulah. Nah itu yang disorot si Wendy Walters ini, istrinya Reza Arab. Jadi orang menduga-duga dong, nyari-nyari, ternyata si Wendy Walters ini udah sering curhat dari seminggu yang lalu gitu kan, tentang perselingkuhan. Nih gak kuat bendera putih gitu salah satunya. Ada lagi nggak? Biggest plot twist in my life, LOL. Ada lagi postingannya. Ada lagi, apa iya ada alasan yang cukup menjustifikasi perselingkuhan dia saat perempuan udah berusaha jadi istri yang baik, diam di rumah dan gak macem-macem? Apa iya capek hati bisa sembuh dengan itu, makanya berselingkuh itu ya? Bukannya kunci hubungan itu komunikasi, bukan itu round. Ini mengomentari, ada komentar netizen di bawahnya nih ya. Gue netral gitu, tapi menurut gue sih kalau benar Arab selingkuh itu pasti ada sebabnya. Coba jelaskan. Orang selingkuh ya, aku bilang orang ya, aku tidak menuduh siapa. Orang selingkuh itu memang ada sebabnya, yaitu pengendalian dirinya kurang. Ya kan? Oh, ya sih. Oke lanjut. Nah terus kenapa bisa Rosa terseret-seret? Lagi di tengah rame nih Reza Arab tuh selingkuh gitu ya, lagi rame berita di Twitter, dugaan Reza Arab selingkuh gitu ya, dan juga dugaan Adam Levine selingkuh gitu ya. Tiba-tiba di acara apa tuh namanya, playlist festival. Itu ada Rosa nyanyi ya kan. Itu ada hujan juga nggak? Nggak hujan ya pada saat playlist itu. Pada saat nyanyi terus Reza Arab tiba-tiba naik ke panggung kasih bunga gitu kan. Bukannya Afgan yang naik kasih bunga? Afgan si Reza, tapi yang naik adalah Reza. Coba kita lihat ini videonya, coba kita lihat videonya berikut ini. Ya gitu ya. Coba kita lihat, ini kan biasa kalau netizen itu ya, kalau di dunia maya apalagi mereka itu aduh udah banyak detektif ya kan, kreatif banget, dan ini juga yang punya ilmu cocokologi ya. Coba kita lihat beberapa teori netizen mengenai kisruhnya dugaan-dugaan di luar sana ya. Ini ada yang bilang gini nih, Rosa pernah dekat dengan Afgan, sekarang sama Arab. Kesamaan Afgan sama Arab, sama-sama Reza. Satunya Afgan Syah Reza, satunya Reksa Oktavian. Kalau Reza Pardede alias joki nggak kayaknya. Lanjut, berikutnya ada lagi nih teorinya. Kan ini ada yang bilang gini, ini ada yang berpikiran positif gitu ya. Ini siapa sih yang nelpon, udah nggak tahu apa kalau lagi syuting ya. Reza Arab dan Arab sama-sama jadi juri katanya gitu. Tapi masalahnya, karena itu mungkin karena sama-sama juri jadi ngasih ke atas panggung ngasih bunga. Tapi kan jurinya bukan cuma berdua aja kan? Ada lagi yang lain bukan? Siapa lagi yang lain? Ada mantannya siapa? Oh ada Igun juga ya? Kenapa bukan Igun yang naik ya? Atau siapa lagi sih? Ada kan beberapa? Kenapa Reza Arab itu ya? Lanjut berikutnya, teori berikutnya. Oh Rosa kasih nugget dinosaurus. Ini gara-gara apa sih? Ini ini pada saat itu si Reza Arab pernah gini, I had this girl for made me sing one of the most popular Indo pop song which is her own song for very first time and I fell in love with Rosa. Komennya di bawah Rosa, hehehe lagi nggak? Nanti gue kasih nugget dinosaurus. Gitu, nih sebagai balasan. Habis dikasih nugget dinosaurus, dibalasnya memberikan bunga mawar gitu kan ya. Lanjut berikutnya. Ada Reza Arab menunjukkan tato gambar mawar di tangannya. Slide selanjutnya kartu as. Maksudnya gimana sih? Mawar as, ros.
selesai katanya gitu. Kalau ini teorinya begini, aku juga ingin memberikan teori. Masa iya sih begitu, terus harus menyakiti hati istrinya ya kan? Kan istri bukan ikut bayarin waktu dikasih uang 1 miliar sama Doni Salmanan itu, suruh balikin. Ya nggak sih? Tapi nggak tahu, ini kan masih dugaan-dugaan ya. Apakah ini benar ya? Namanya juga dunia maya, itu kan dunia yang banyak asapnya gitu ya. Kita nggak pernah tahu ini di belakang ini ada apa. Ini semuanya adalah dugaan. Tapi apa komentar Rosa? Rosa cuma komen gini, ini nggak tahu nih di Instagram ini juga nggak tahu nih dia lagi apa. Dia pokoknya tulisannya gini. Teh Ocha, gimana tanggapannya Teh Ocha yang lagi viral di Twitter itu? Terus dia ketawa. Komen-komen ngawurnya, kata dia ketawa. Salut sama komen-komen ngawurnya. Yang berikutnya, masih memantau ya. Dia lagi sebenarnya posting begini, tapi tulisannya masih memantau. Ya nggak tahu ini hubungannya apa gitu. Memantau apa? Mungkin lagi lihat Twitter juga kali ya gitu. Terus ada Maya gitu, ikut memantau. Iya, aku juga ikut memantau, Rosa. Nah, semua ikut memantau. Ada apa ini sebenarnya? Takutnya tahu-tahu ujungnya S3 ya. Kalau S3 sih, tapi ya udahlah. Ya namanya juga kehidupan gitu. Apa hubungannya sama Adam Levine? Karena sama-sama selingkuh. Oh iya, oke. Sama-sama diisukan selingkuh gitu ya. Oke. Yaudah, itulah berita yang kita highlight ya gitu. Oke, lanjut kita ke bintang tamu kita. Langsung saya sudah penasaran karena sudah lama gak ketemu. Kita lihat profilnya Lukman Azhari berikut ini. Lukman Azhari, suami sekaligus tim kuasa hukum Medina Zain berusia 35 tahun ini 19 September kemarin menemani Medina menjalani sidang tuntutan 1 tahun 6 bulan penjara dan denda 200 juta atas dugaan pengancaman terhadap Uci Flaudea serta 1 tahun penjara atas dugaan pencemaran nama baik yang dilaporkan Marisha Icha. Medina juga dilaporkan Uci atas kasus dugaan jual beli tas palsu ini. Kasusnya sudah P21, namun Uci membuka jalan damai asalkan Medina mengembalikan uangnya senilai 1,3 miliar hingga bulan depan tanpa dicicil. Medina yang kembali mengenakan hijab ini sebelumnya sempat menuding Lukman atas dugaan KDRT dan perselingkuhan, namun Lukman tetap menemani dan tampak menangis saat pembacaan tuntutan sang istri. Seperti apa kelanjutan kasus Medina Zain dan bagaimana perjuangan Lukman menghadapi kasus Medina sebagai seorang suami sekaligus kuasa hukum? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama Lukman. Lukman, kamu datang langsung duduk di sini, di kursi ini ya, di kursi ini gitu. Betul. Kita akan menguji mental. Aku yakin mental kamu udah kuat banget ya. Banyak persoalan yang menguji mental juga. Di sini sebentar aja kok ya. Aku ingin mendengar apa yang terlintas cepat di benak kamu, Lukman, ketika kamu mendengar aku membacakan kalimat-kalimat durjana. Berikut ini. Lukman, apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika kamu mendengar kalimat Lukman Azhari tukang selingkuh? Oh itu biarin aja orang mau ngomong apa. Biarin aja. Apa yang terlintas cepat ketika kamu mendengar kalimat Lukman itu mau sama Medina karena hartanya aja? Biarin aja juga, nggak apa-apa. Biarin aja juga. Apa yang terlintas cepat ketika mendengar kalimat Medina itu menjadikan bipolar itu untuk lari dari masalah? Itu nggak benar. Itu nggak benar ya. Apa yang terlintas cepat di benak kamu ketika mendengar? Banyak masalahnya deh. Mungkin karena memang Medina itu memang penipu. Oh itu gimana? Medina banyak masalahnya. Iya. Barangkali memang benar dia suka nipu. Medina banyak masalah. Saya mendampingi Medina udah 5 tahun, betul. Di samping prestasinya yang begitu banyak, dia juga baik. Tapi memang dia tidak dipungkiri dia berjuang untuk mengobati mental issue yang dia hadapin, dan itu semua ada. Ada, itu, ya. Ada, memang itu nyata. Betul. Dia punya masalah. Oke, baik Lukman, silakan duduk kembali bergabung bersama teman kuasa hukumnya. Oke. Jadi ada permintaan. Nanti lepas kacamatanya ya, Kak, katanya gitu. Bukalah kacamatamu, Lukman gitu. Aduh, ini kayak mata-mata nggak tidur ya. Iya, benar, Begadang. mata Hai Pak, capek. aku panggilnya Mbak Diana. Diana, ini sama-sama kuasa hukumnya ya. Tapi aku mau tanya sama Lukman dulu nih, Lukman. Emang kalau aku kasih tunjuk foto inilah gitu ya, Medina di tanggal 7 bulan 7 2022 harus menghadapi ini setelah ya rentetan panjang deh gitu ya, yang ya kita banyak melihat di berita. Aku juga melihat langsung apa yang kalian waktu itu, bagaimana kalian gitu interaksinya. Apa yang kamu ketika kamu melihat ini, apa yang ada di benak kamu? Itu adalah hanyalah sebuah perjalanan, saya anggapnya. Kamu menganggap itu sebuah perjalanan hidup. Kondisi dia sekarang gimana setelah kemarin sudah muncul putusannya? Belum putusan, baru tuntutan. Baru tuntutan. Keadaan Medina, saya tetap support Medina, baik secara moral, secara sumbangsi pikiran, apapun yang saya mampu, yang saya bisa, saya support Medina.
Jadi tuntutan ya, ada dari 2 kasus ya? Iya. Dari 2 kasus. Kamu sendiri, Lukman, pengen tahu apa yang perasaan kamu saat ini setelah berbulan-bulan melewati masalah yang nggak mudah gitu? Betul, memang berat masalah ini. Mudah-mudahan ini kalau bagi saya ini mungkin jadi bagian dari perjalanan hidup saya ya semuanya. Tapi saya yakin dalam situasi apapun, baik kita tidak ada masalah maupun ada masalah, di situ ada rahmat. Mudah-mudahan di sini kita bisa mengambil rahmat semuanya ya dari Allah Subhanahu wa taala. Buat kamu Lukman, apa yang buat kamu paling berat yang harus kamu atasi dari perasaan kamu di sepanjang kasus ini? Anak pasti. Iya. Pertama saya beratnya itu adalah melihat Medina dari yang dia begitu berprestasi, menginspirasi, lalu dia harus struggle dengan mental issues yang dia hadapin, dan itu semua sangat mempengaruhi tingkah laku Medina kepada keluarganya, kepada saya, kepada orang lain. Itu sangat berbeda dengan orang normal, saya rasa. Ke kamu pun berbeda? Berbeda juga. Iya, kamu ngerasa itu? Ke saya? Ya, ke kamu. Betul, berbeda. Kepada saya berbeda, karena saya sering berdiskusi, dan saya juga baca risalah-risalah medik, oh ini seperti ini ya ternyata. Jadi memang tidak gampang mendampingi seseorang yang mempunyai hal-hal tersebut. Apa yang membuat kamu kuat ya? Karena ya Medina mengalami masalah mental. Terus kamu kan juga ikut bahkan di sosial media itu pertengkaran atau masalah pribadi diumbar, ada kemarahannya, dia juga nama kamu dibawa-bawa gitu. Apa yang membuat kamu juga masih tetap hadir saat ini mendampingi dia menjalani proses hukum, Lukman? Karena Medina keluarga saya. Jadi saya harus membantu. Itu kewajiban. Baik dengan apa aja. Kita nggak ada materi dengan imateri. Apa aja pokoknya kita bantu. Gimana? Ya seperti itu. Gimana prosesnya sampai kamu memutuskan akhirnya ya kuat kamu untuk mendampingi ini? Alhamdulillah sih ada aja ya orang-orang yang dikirim ya untuk menguatkan saya. Siapa? Jadi ada dari termasuk Mbak Dian yang mendampingi saya, tim saya, ada juga dari teman saya, ada dari keluarga. Ya udah, saya jalanin aja apa yang bisa saya mampu. Saya jalanin. Kan kalian kalau kita lihat di statusnya kan kalian sempat agak jaga jarak dulu gitu ya. Ke siapa? Antara kamu dan Medina. Waktu itu sempat dalam rumah tangga saya sempat ada permasalahan sama Medi. Akhirnya saya melihat ini udah, waduh ini Medina nggak bisa nih ditinggal. Ini akan kacau. Ya udahlah saya Kembali. Saya kembali. Apa yang kamu lakukan pada saat itu? Waktu itu saya, Medina baru keluar dari rumah sakit, saya temani dia, saya support dia, saya bantu memikirkan juga bagaimana Medina harus berkomunikasi dengan siapa saja yang dia harus berkomunikasi. Namun tidak lama setelah itu Medina ada kejadian yang sekarang ini, yang dia harus ditahan dan harus menghadapi sidang. Pada saat kamu jaga jarak kan kamu juga melihat ada lagi banyak kasus lagi gitu yang muncul gitu. Kamu memantau berita itu kah? Banyak tuduhan juga nih. Kemana sih Lukman sih gitu? Suaminya kok nggak bisa gitu? Iya, jadi kalau saya selalu mendampingi Medi. Saya selalu mendampingi Medi dari awal sampai akhir. Kalaupun ada miss itu biasalah cekcok dalam rumah tangga ya, saya rasa lumrah. Dan memang saya akui Medina berbeda sih memang dengan manusia normal, orang normal. Dia juga konsumsi obat-obatan, dia dalam sakit yang mental isu yang dia miliki itu berbeda banget. Kalau dia menyikapi satu masalah itu benar-benar berbeda. Reaksinya memang berbeda. harus dijaga. Dia harus dalam pantauan dokter, dia harus dalam pantauan keluarga, dan dia harus tertib dalam terapi obat-obatan sih. Jadi pada saat dia dirawat terakhir itu yang sampai nggak boleh keluar itu, kamu ada di mana Lukman? Saya ada di rumah. Saya ada di rumah.
Tapi akhirnya saya datang juga sih setelah Medina keluar. Akhirnya? Saya datang. Apa yang membuat kamu akhirnya? Ya itu tadi panggilan Karena dia aja. keluarga. Karena dia keluarga, saya ada anak juga. Ya itu. Dan itu. anak kamu kemarin ulang tahun? Anak saya ulang tahun kemarin ya. 3 tahun kemarin, alhamdulillah. Ibunya nggak? Dia masih kecil sih, belum ngerti apa-apa. Nggak apa-apa jadi dia aman, insya Allah ada saya juga. Masya Allah. Ini ada artikel tangis Lukman Asari saat Medina dituntut 2,5 tahun. Iya betul, sedih saya. Sedih. Apa? Kenapa sedih? Ya tadi apa? Kamu melihat tuntutan ini merasa bahwa ini berat sekali untuk Medina? Oh, berat sih, menurut saya berat. Karena saya khawatir ya, Medina dia tidak kuat atau dia bagaimana, jadi secara naluri aja kemarin. Gitu. Oh, dari kuasa hukum sendiri melihat ada tuntutannya seperti itu kan? Satu untuk kasus pencemaran nama baik, kedua adalah pengancaman. Dari sisi kuasa hukum sendiri harapannya ke depan atau argumentasinya apa sih untuk supaya bisa lebih ringan gitu mendapatkan? Iya baik, terima kasih Mbak Feni. Ya kami selaku tim penasihat hukum ingin sekali membela semaksimal mungkin lah ya. Apalagi untuk kasus yang 552 ya dengan saksi pelapor, saksi Kak Ica. Itu kami harapkan dengan pledoi nanti ada pembelaan dan upaya hukum dari kami tim kuasa hukum yang justru ya bisa ya mudah-mudahan kita agar tidak terpenuhi unsurnya gitu. Oke. Nah, kami akan bantu. Tapi memang kondisi bahwa Medina memang betul-betul sakit itu memang itu ada buktinya, ada keterangan. Memang kondisinya semakin parah begitu. Iya, memang ada keterkaitan bipolar ya. Ya. Jadi itu akan menjadikan unsur maaf, insyaallah. Gitu. Iya. Memang dalam asas presumption of innocence kami wajib mendampingi kan Bu Medina itu tidak bisa dianggap bersalah sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap ingkrah dari yakin. Jadi ini masih tetap proses, masih tetap berjuang sampai nanti putusan. Insya Allah selalu. Insya Allah gitu ya. Ya. Tapi bagaimana kalau Lukman kamu menguatkan Medina? Ini dengar tuntutan aja kan juga ya satu hal gitu ya, yang harus dihadapi. Ya lama-lama ya udah harus dihadapin aja. Apa yang ini kita jalanin aja. Yang penting kita nggak keluar dari jalur lah, nggak keluar dari melanggar hukum-hukum yang di atas deh. Kita jalanin aja, lurus aja udah seperti itu. Ya, saya tahu lah kamu cukup pada saat itu cukup berusaha untuk menjaga Medina. Mungkin yang orang lain nggak lihat gitu. Betul. Jadi memang begini, karena saya bagian daripada keluarga, saya tahu Medina, saya tahu saya dampingin semua saya. Apapun yang dilakukan Medina terhadap saya akan maklumin. Tapi ini masalahnya dengan orang-orang lain. Saya tidak pungkiri ya, kalau memang Medina bermasalah sama orang lain marah, orang lain kecewa, semua segala macam karena dia nggak tahu Medina. Mungkin kalau Kak Ros kenal Medina, mungkin Kak Feni tahu Medina, kenal bagaimana Medina, tentu akan melihat sisi baiknya, sisi positifnya pasti Kak Feni tahu gitu kan. Tapi orang lain belum tentu. Orang lain yang tidak tahu itu, yang tidak berjalan lama dengan Medina, pasti dia akan beberin. Saya memaklumin itu sih, manusiawi. Saya coba jelaskan ya, ada kesempatan di sini, saya menjelaskan ya, mudah-mudahan ya bisa mengerti lah. Ada beberapa yang pernah punya apa ya istilahnya ganjalan terhadap Medina gitu, pernah kita undang juga. Ada beberapa gitu yang mengatakan bahwa masalah mereka itu bukan cuma sekedar ada kewajiban keuangan yang bermasalah, tapi adalah karena mereka kecewa dengan respon dari pihak Medina. Kamu sebagai keluarga sendiri punya rencana apa di luar proses hukum ini untuk bisa ya menyelesaikan masalah ini, karena ini kan kadang-kadang ada hal-hal lain gitu ya. Seperti salah satunya dari Uci, ini kan juga ada kasus lagi ya, kasus perdata yang mengenai masalah tas itu yang di Surabaya. Dia membuka pintu mediasi tapi dengan syarat harus melunasi sejumlah uang secara cash. Begitu. Apa tanggapannya? Setelah yang berikut ini jangan kemana-mana, tetap di Rumpi. Satu diskrep foto yang mau kita tunjukin juga ke Lukman ya. Ini foto yang sempat bocor juga. Ini pada saat dia menjalani perawatan yang diduga ya. Ini pada saat dia masuk ke dalam perawatan yang lebih intensif. Ini orang bertanya-tanya, ini bener nggak sih? Apa yang memang sengaja dibuat ini untuk lari dari masalah? Enggak ada. Itu betul. Betul. Itu betul Medina. Saya nggak mendampingi di sana waktu itu.
Tapi itu benar. Betul, Kamu tidak mendampingi. Kamu lihat foto ini dari mana? Saya lihat dapat dari siapa ya? Dari teman, dari Maci kalau nggak salah. Apa reaksi kamu ketika melihat? Sedih. Ini mancing terus ini. Sedih lah. Apalagi kamu nggak di sana, nggak mendampingi, dan kamu tahu berat yang dia. Berat. Sejak kapan sih sebenarnya dia lebih berat kondisi mentalnya? Jadi dari yang saya pengalaman pelajarin ya, itu sangat bergantung sekali dengan lingkungan. Ya. Ada masalah apa yang menekan dia, itu berpengaruh. Termasuk Itu masalah bisnisnya? Bisa masalah bisnis, masalah tekanan permasalahan, dan itu bisa menjadi kambuh dan bisa menjadi dan bereaksinya itu berbeda dengan orang yang normal. Ketika dia bereaksi itu ya dia bereaksinya bisa ada di situ. Saya lihat ada ciri-cirinya dia mudah marah, mudah depresi, mudah untuk mengakhiri semua ini dengan ini, mengambil keputusan yang salah semua. Dia memang benar-benar harus dijaga sekali. Iya sekali. Masih ada proses hukum. Apa rencana untuk selanjutnya sidang dari pihak? Baik, Mbak. Insya Allah besok itu acaranya adalah pledoi, yaitu nota pembelaan dari tim kuasa hukum. Tapi Medina juga selaku terdakwa menyiapkan sendiri pledoi yang akan dibacakan ya. Mungkin kalau ini. Insya Allah seperti itu. Medina yang akan membacakan? Ya, Medina sendiri yang akan membacakan. Kita belum tahu sih, mungkin ya. Mungkin. Masih akan kontrol dulu apakah dia dalam keadaan yang bisa bertanggung jawab terhadap apa yang akan dia bacakan. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditambahkan untuk rencana besok? Iya, untuk nomor perkara 552 dan 553, insya Allah kami akan kejar besok sih. Besok ya? Jadi kita lihat. Untuk, ya memang Senin sama Kamis kejar terus. Iya. Jadi masih ada pembelaan, ada bentuk mengajukan pledoi, dan rencananya ada rencana Medina sendiri yang akan membacakan pledoinya, tapi dilihat dulu begitu ya. Tapi ya masih terus berjuang tadi. Juga tetap dari kami juga tetap dibacakan. Oke. Yang berikut tadi yang masalah kasus lain lagi itu gimana? Ada komentar? Yang mana? Yang Uci. Yang masih membuka, dia kan di media bilang masih membuka asal kembalikan uangnya, nggak boleh nyicil. Kita nggak tahu ya. Hari ini adalah Nugra, hari besok kan misteri. Oke. Kita berdoa besok adalah yang baik lah. Kalau memang ada mediasi, kalau masih bisa dimediasi berarti mudah-mudahan dilancarkan gitu komunikasinya. Insya Allah. Nah, Lukman, terima kasih. Mbak, terima kasih atas informasinya. Nah, habis ini kita bintang tamu ada 2. Yang berikut ini teman kuliah ya? Teman kuliah. Ada Zizi Syahab. Kita lihat profilnya berikut ini. Zizi Syahab, model, penyanyi, dan artis berusia 34 tahun ini pernah berperan dalam sinetron Love tahun 2000 sebagai Steffi. Perempuan yang sudah 11 tahun menikah dengan Prabu Revolusi, presenter berusia 42 tahun ini awalnya saling kenal karena masuk grup percakapan yang sama, kemudian berpacaran selama 6 bulan, dan sekarang telah dikaruniai 2 anak bernama Fauzi Kalev dan Lucky Karim. Kalev berusia 10 tahun yang lahir secara prematur ini sempat mengalami keterlambatan berbicara dan sempat ditolak beberapa sekolah, namun berbicaranya telah lancar di usia 5 tahun. Pasangan yang rumah tangganya jarang terkena gosip miring ini memiliki hobi lari dan tergabung dalam komunitas lari hingga mengikuti turnamen Tokyo Marathon sejauh 42 km pada 2019. Benarkah Zizi pernah menuntut anak untuk bisa berbagai bahasa hingga sang anak mengalami speech delay? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Zizi Syahab. Kemarin dia posting ada sesuatu yang kita mau tunjukin juga ya. Dia kepikiran waktu main sinetron ya, Love. Ya. Itu umur berapa? Itu umur 13. 15? 12-13. Oke, coba kita lihat. Zizi waktu umur 12-13 dan kita suruh rek ke adegan. Aduh, suami kamu udah lihat itu belum? Udah. Udah, apa komentarnya? Geli ya. Coba rek ke adegan, kalau sekarang masih geli nggak? Oke, sekarang aku jadi teman di sebelah itu ya. Baik ya. Heh, nggak mungkin Ferry mau jalan sama kamu. Kamu tuh ditolak 3 kali mentah-mentah saat pulang ke rumah. Kok suaranya udah nggak serak, Bu? Iya. Itu begadang kayaknya. Kayaknya pulang pagi sih itu.
Oh lagi puber kali, lagi perubahan suara. Iya benar puber. Kamu lihat itu sendiri, kamu kan sempat komen katanya, aduh ngimpi apa? Geli, kamu sendiri gitu? Iya, karena di situ tuh aku karakternya centil kan. Centil, pecicilan, judes. Dan dulu tuh kayak aku nggak acting Kak, all out banget. Nggak acting ya? Jadi itu aslinya kamu berdua. Bener. Ini ada foto-fotonya nih pemain sinetron Love yang dulu dan sekarang udah jadi apa? Oh ini ada Mas Solar gitu ya. Terus ada lagi berikutnya. Oh Iya. Lia Maode. Hits ya. Hits. Lanjut berikutnya siapa lagi? Ada lagi? Saya. Ini. Beda ya setelah 12 dan umur. Auranya beda. Auranya beda. Komentar netizen, coba kita baca komentar netizen punya sinetron sore zaman SMP ini ngarepin happy endingnya. Ferry sama Stevie kamu ya. Lanjut. Sekarang 36 tayang tiap Rabu, jamnya itu lo yang deket dengan jam berangkat kursus bahasa Inggris. Iya bener. Nah, memori ya zaman dulu ya. Semuanya udah pada punya anak nih ya. Sekarang udah umur 36 ya. Berasa tua nggak sih kalau tontonan SD tuh kayaknya? Ya ampun, ada masih SD loh. Berasa mature. Udah punya anak sekarang ya. Kemarin juga kamu sharing mengenai anak kamu gitu yang nggak sempat mengalami speech delay ya. Speech delay. Udah umur 5 tahun gitu. Ada postingannya, coba kita baca postingannya. Ini aduh haru biru sekali loh. Iya. Aduh mami udah nangis duluan nih. Anak luar biasa ini mengajarkan aku tentang sabar dan tawakal. Dari lahir anak ini udah berjuang dengan kondisi prematur 36 minggu, beratnya 1,9 kilo. 1 minggu di NICU. Alhamdulillah kuat. Dan masih berjuang lagi karena speech delay dan juga sempat ditolak beberapa sekolah karena dianggap tidak mampu begitu ya. Ya. Itu benar salah satunya karena orang tuanya pengen ngajarin bahasa Indonesia dan bahasa Inggris tuh. Jadi dia bingung akhirnya dia diem aja deh gitu. Bingung bahasa. Iya, jadi sebenarnya aku sama Mas Prabu itu sepakat untuk ngajarin anak ini multi language dari kecil. Jadi ternyata memang setiap anak itu kan kapasitasnya beda-beda. Dan ternyata dia mungkin agak kesulitan di situ. Jadi kita ajarin dia untuk bahasa Inggris di rumah, di sekolahnya ternyata bahasa Indonesia waktu pas dia PAUD itu. Oke. Dan akhirnya dia bingung. Jadi pas di sekolah dia diam nggak mau ngomong karena dia bingung mau ngomong apa. Oke. Sampai akhirnya aku bawa ke psikolog anak, bawa ke apa namanya di terapi juga dan ternyata nggak ada masalah, tidak ada kelainan, tidak ada autisme. Jadi bukan speech delay sebenarnya. Bukan, jadi memang dia telat berbicara karena dia bingung harus bicara apa. Takut salah. Takut salah, sampai akhirnya kita sepakat untuk oke, dia pilih mana bahasa yang dia lebih suka dan dia kuasai. Akhirnya apa? Bahasa Inggris, lebih mudah dipelajari. Jadi dia pilih sekolahnya pun yang bahasa Inggris. Yes. Dan sekarang menjadi anak yang kritis banget gitu. Banget segala macam ditanya, sampai masalah Big Bang teori, black holes ditanya sama dia Kak. Aku sampai Itu si ibunya jawabnya gimana? tanya Dedi. Terus dedinya gimana? Dijawab. Oh dijawab, dedinya Nyambung. buka-buka dulu ya. Oh, gitu. Wow gitu ya ternyata ya. Ya itu ya memang kadang orang tua tuh maunya apa sementara lupa bahwa Apalagi anak itu anak pertama kan, Kak, kita masih belajar banget. Orang tua selalu ambisius kan Yes, ya. bener. Orang tua tuh kenapa nggak ada sekolahnya ya? Kayaknya anak itu yang ngajarin kita sebenarnya. Betul. Betul. Oke Q&A, coba kita baca Q&A pertanyaannya. Kak Sisi, kamu kan sama suami sama-sama suka lari maraton, bahkan ikut beberapa pertandingan di luar negeri. Ya, ada budget khusus gitu nggak sih untuk olahraga ini? Ada nggak sih? Karena Ada. nabungnya ada ya. Kalau itu di luar. demi apa sih? Demi medalinya yang kadang lucu-lucu itu ya? Atau emang target harus memenuhi semua tuh? Iya, target iya, terus medalinya juga, karena akhirnya kita koleksi kan. Terus emang udah jadi passion sih sekarang, jadi udah suka. Kalau nggak lari apa sih yang kamu rasakan? Apa ya, udah edik kali Edik, ya sama kan? lari ini. Jadi kalau nggak olahraga atau nggak lari itu uring-uringan. Serius? Serius. Atau hanya alasan doang? Enggak, beneran. Dan untungnya kita berdua sama nih, Oh, dua-duanya suka passionnya. lari, suka jalan-jalan. Jadi akhirnya keluar negeri. Tujuannya adalah lari. Habis itu jalan-jalan? Betul. Nah, habis lari jalan? Oke. Yes. Ada budget khusus? Target selanjutnya kemana Bu? Istanbul Marathon November. Istanbul. Tahu kan tiket sekarang naik ya? Tahu. Tahu ya kan? Yang dulu berapa itu udah dapat bisnis kelas, sekarang Sekarang ekonomi cuman one way. Transitnya 12 jam, jangan sedih curhat lama-lama. Udah sampai berapa persen tabungannya? Ya Allah sedih, ntar kita bahas ya. Setelah yang berikut ini tetap di Rumpi Indo Secret. Danaro Widianto, juara 3 X Factor Season 3 tahun 2021 asal Purwokerto ini sempat viral karena menyanyikan lagu ciptaannya sendiri berjudul Dulu saat audisi.
pria yang mengikuti audisi berkat informasi dari temannya Richard Simanjuntak yang juga finalis Indonesian Idol ini menciptakan lagu Dulu yang terinspirasi dari pengalamannya yang pernah dibully secara verbal maupun fisik saat SMP. Salah satunya pernah digotong teman-temannya dan dimasukkan ke tempat sampah. Pria yang menyukai genre folk dan pop ini sempat disebut anak senja oleh Rosa hingga raja trending karena video penampilannya di YouTube 8 kali menempati posisi trending. Adakah teman-temannya yang dulu membuli kini berusaha mendekat setelah Danar terkenal? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Danar! Oh, Danar. Coba kita lihat lagi kompilasi Danar di ajang pemilihan penyanyi itu ya, yang penampilannya selalu viral, selalu ditonton oleh banyak orang. Kita lihat berikut. Keren banget ya, dan kamu sampai dijulukin anak senja kan katanya. Kamu ngerti gak sih julukan anak senja itu kenapa? Tua kali ya mungkin. Enggak. Tapi Danar itu kan lagu yang kamu ciptain ya dulu itu kan berdasarkan pengalaman kamu dulu, kamu pernah dibully sampai katanya kamu duduk diem aja gitu, nggak ngobrol juga, dimasukin tong sampah gitu. Bener emang nggak ada yang ngajak kamu ngobrol? Di tong sampah? Enggak, dia enggak, di sekolah, di kelas. Iya tetap ada. Tetap ada. Gurunya. Oh gurunya, kalau murid-murid yang lain? Iya tetap ada masih. Tetap ada ya, yang baik ada, yang jahat juga ada. Yang sama yang itu kamu berteman akhirnya apa sampai sekarang dingin? Aku sih selalu nganggap mereka teman sih. Oh gitu. Ya, nggak pernah nganggap mereka musuh atau apa. Oh gitu. Sempat ketemu lagi sama mereka? Oh sempat waktu sekolah dulu. Oh, terus? Ya. Kan udah nggak ketemu lagi. Oh nggak ketemu. Sekarang setelah kamu menang itu kamu nggak pernah ketemu lagi? Iya. Atau ada yang nelpon mungkin minjem uang apa gitu nggak? Nelpon sih nggak, ngechat sih. Ngechat ya. Ngechat ngomong apa? Ngomong apa? Apa kabar gitu. Oh itu yang dulu masukin kamu ke tong sampah? Iya. Terus kamu jawab apa? Baik. Udah gitu aja. Oke, Iya, baik. gitu aja. Mau nyoba nggak masuk? Lo salah. Tapi kamu tuh pas saat nulis itu lagu itu ya. Iya. Itu kapan kamu nulis? Kondisinya lagi apa kamu nulis itu? Udah baik-baik aja atau dalam keadaan? Enggak, waktu itu aku udah SMK sih. Oh. Udah SMK nulisnya. Udah lulus SMP tuh ya? Iya, waktu itu 2019. Dalam keadaan aku lagi main gitar. Jadi bukan dalam keadaan kamu teringat sedih, lagi nelangsa gitu nggak ya? Enggak. Enggak. Oh jadi udah move on nih. Udah move on. Di SMK udah mulai ada perkembangan lah. Perkembangannya apa? Ya pertemanan. Oh pertemanannya udah lebih asik gitu ya. Ikut organisasi juga kan. Jadi apa? Udah mulai Punya self esteem gitu Iya. ya. Udah bikin lagu juga kan buat Iya. teater itu di SMK ya. Oh oke gitu. Ini ada artikelnya juga. Kini menjadi penyanyi terkenal, belajar musik secara otodidak. Iya. Otodidak. Tapi katanya ada yang ngajarin kamu juga, nggak dibayar tapi emang ngajarin juga. Ada. Namanya Om Acun. Om Acun tuh siapa? Enggak, jadi aku waktu SMK kelas 11 itu Heeh. aku ngamen di kafe. Terus di situ emang ada yang suka ngamen juga di situ. Nah, itu ngajarin aku. Oh, dikasih tau kamu gini nih caranya gitu. Iya. Apa sih yang diajarin sama dia? Main gitar gitu, terus oke. teknik vokal gitu. Kayak sekarang setelah dia menang, setelah dia ini udah terkenal sekarang viral. Rencana kedepannya apa? Tahukah kamu bahwa kalau di sekolah dulu dibully, sekarang pun kalau sudah terkenal itu juga banyak Iya. hal yang membuat Dibully selain berikut juga. ini. Nah, jangan kemana-mana. tetap. Bagaimana sama Danar dan juga Sisi ya. Tadi kan Danar kan kalau ditanya lucu ya jawabannya, Gemes ya. gemes ya, umurnya baru 19 tahun. Makanya aku tanya, kamu ada rencana ya abis ini ikut stand up komedi itu juga nggak? Enggak sih, aku kebanyakan duduk soalnya nggak stand up. Oh iya boleh, berarti sit down baik. komedi. Astaga, kesal. Yaudah kita suruh bikin lagu aja ya. Kita kasih tantangan kamu ya, membuat lagu dengan kata 3 berikut ini. Anak senja, bully, selingkuh. Nah gitu ya, oke. 3 kata, karena itu dia yang mau. Kita tadi nawarin cuma 1, dia minta 3. Silakan Danar. Cus. Kau yang aku anak senja, jangan takut dibully, apalagi diselingkuhi. Hanya bisa berkata-kata, juga bisa membuktikan jika kamu bisa. Keren
keren banget. Oke, sekarang Sisi, nyanyikan lagi. Challenge ya. Tapi memang ternyata benar kata kamu. Setiap anak tuh berbeda-beda. Perkembangan apa dari kecil sampai besar itu juga prosesnya beda. Ada yang mungkin kinestetiknya duluan, linguistiknya duluan, kreativitasnya juga di area yang berbeda juga macam-macam. Jadi kalau punya anak, jangan jadikan mereka seperti yang lain karena dia mungkin tumbuh dari bibit yang memang sudah dari sananya bibit mangga. Jangan berharap dia tumbuh menjadi pohon apel. Gitu ya. Jadi terima kasih Dana. Terima kasih Anda semua. Sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rupiah.